ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramil ajma'in khususan masayyiduhina hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari bin Kasy'ari wa Syekhana Khalil Bangkilani bin Haji Abdul Latif wa Syekh Ahmad Yasin Al-Badani wa Syekh Ahmad Nawawi Umar Al-Bantani wa Syekh Ahmad Khatib bin Haji Abdul Latif Al-Minangkabawi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirina minhum madadana bimadadihim wa ada alaina min barakatihim sirul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan Bapak Ketua Ranting Limus Nunggal, Bapak Dr. Eko Setiabudi SEME dan beserta jajarannya, Bapak Ketua Anak Ranting Pangkalan 9 yang paling ganteng, Abah Jajah Bidullah Ta'ala Wara'ah, Ketua Ibu Muslimat Ranting Limus Nunggal, ibu saya sendiri yang paling cantik banget, Ibu Hajah Siti Maryani. Iya, kalau ngomong cantik saya diancam nanti, karena dikempesin gak bisa pulang. Para mu'alim, Ustadz Subki, Ustadz Kariman, Ustadz Fajrin, dan masih banyak mu'alim-mu'alim yang lain, para ustazah. Kalau misalkan saya sebutin satu-satu nggak jadi ngomong dan ngabsen semua nanti. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Muhammad Alil Himam. Bukan Hilman tadi, Hilman mah tetangga Ustaz. Iya, Himam. Muhammad Alil Himam. Iya, Himam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kumpul acara tawakufan. Nah, kalau misalkan di Al-Quran ada tuh wakof, betul nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim, wakof, alhamdulillahirabbil alamin, wakof. Maksudnya apa? Bukan berhenti selama-lamanya, berarti wakof mah ceritanya. Bukan berhenti selama-lamanya, tapi berhenti sejenak. Otomatis ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita tawakufan pengajian. Oh iya, lupa. Yang tadi saya nggak sebutkan tadi, Bapak Sohibul Bait, Abah Deni Muhammad Acong, tambahin Muhammad, Bapak Deni Muhammad Acong. Alhamdulillah, wakaf berarti bukan berhenti selamanya tuh. Ada pengajian banyak nih di Pangkalan 9. Pengajian malam, pengajian Sabtu sore, ibu-ibu muslimat biasanya juga setiap bulan saya ke situ. Terus juga ada malam Jumat. Nah, nanti sekarang nih bulan Ramadan diberhentiin. Tadi kan tuh tawakufan, bukannya berhenti selama-lamanya, tapi kalau misalkan kita lihat wakaf di dalam Al-Quran, maksudnya apa? Berhenti sejenak. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, ya Allah yang karim, hadis Imam Tabrani sama Imam Ahmad, riwayat Abdullah bin Amr, inna likulli amalin syirratun. Sesungguhnya setiap seluruh amal itu punya semangat, ya nggak? Apalagi awal-awal pembukaan tuh, launching. Apa launching? Pembukaan, pengurus Pangkalan 9, muslimatnya, bapak-bapaknya, pagar nusanya banyak, betul nggak tuh? Tapi dilanjuti lagi, walikulli syirrotin fatrotun. Setiap semangat ada kendornya, ibu-ibu, ternyata. Coba sekarang tawakufan sama awal-awal pertama kali, banyakan tawakufan apa banyakan awal kira-kira tuh? Awal. Oh, banyakan tawakufan apa banyakan yang awal-awal? Tawakuf. Berarti bener kata Kanjeng Nabi, semangatnya di awal doang, ya nggak?
Di ujungnya ada kendornya. Tapi dikasih tips sama Kanjeng Nabi. Faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa yang semangatnya tadi tuh dikuli amalin pada setiap amalnya, faqad aflaha ila sunnati, tapinya harus ngikutin sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, ini yang perlu dibahas. Maksudnya ini adalah ideologi ahlu sunnah wal jamaah ilmu sunnati di sini. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi warga nadiyin, ini baliknya ila sunnati, kepada sunnahku. Yang pertama harus tawasud. Tawasud apa tuh ibu-ibu artinya? Toleransi. Mau ada yang MUI-nya, mau ada yang BKMT-nya, mau ada yang apalagi HMT-nya, mau ada apalagi bapak-bapak pada sukanya. Nah, itu kita NU sebagai posisinya sebelah mana? Nah, ila sunnati yang pertama adalah tawasud, toleransi. Jangan fanatik ibu-ibu. Ya Allah, mentang-mentang muslimat nggak mau pengajian yang lain dekat rumah, pengennya ke muslimat aja. Berarti nggak NU. Sebab NU mah harus tawasud. Terus yang kedua ila sunnati apa lagi? Wal iqtisad. Punya apa? Punya tujuan. Tujuannya baik kita nih. Sering banget Nahdlatul Ulama itu kumpul-kumpul. Maksudnya apa tuh kumpul-kumpul? Silaturahmi. Ada Nahdiyin yang nggak mau silaturahmi. Berarti bukan Nahdiyin. Nah. Terus dilanjutin lagi sama Kanjeng Nabi. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Ini hadis sahih, Bu. Hadis sahih bener ini. Kalau misalkan kata orang Wahabi harus sahih katanya gitu. Nah, kita juga pengen dong. Gak mau kalah, harus sahih nih. Ini hadis sahih bener. Siapa orang yang lagi semangatnya kendor tapi enggak ngikutin ajarannya Kanjeng Nabi, maksudnya gimana? Faqad ila ghairi dzalik. Yang pertama kata beliau, al amalu ila mudawamah. Sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan harus continue walau qalilan, walaupun sedikit. Sebulan sekali NU banyak pengajiannya, ya enggak? Semangat kendor. Terkenceng, mencret nantinya. Nah, lagi kendor, jangan kemana-mana. Kalau dari sebulan yang tadinya 10 kali kendor, jangan sama sekali. Nah, maksudnya begitu, ila ghairi dzalik, jangan sama sekali. Terus dituntut lagi 1 kali, walaupun kita kendor semangatnya, yang penting 1 lagi kata Kanjeng Nabi, wal ikhlas, harus ikhlas. Nah, ini hadis balagonya kenceng banget ini. Sebab Kanjeng Nabi itu adalah afsahul balagi, orang yang paling fasih kalau lagi ngomong. Kalau misalkan diulik dari ilmu balagoh, ini ada badinya, ada wajah ihtibak, ada lafaz yang dibuang. Jadi pertanyaan Kanjeng Nabi, saya mah mau semangat, mau kendor, ke sunnah kamu tuh susah. Nah, ya nggak? Betul nggak kira-kira? Ke sunnah kamu tuh susah. Kalau ada kayak gini doang sunnahnya, kalau di rumah mau boro-boro pengen ngikutin sunnah Kanjeng Nabi, ya nggak tuh kira-kira? Nah, adanya tawakufan kayak gini itu merefresh ulang sejarah awal abad ke-17. Lagi sedang-sedangnya para kiai-kiai mencari para santri yang pengen mondok. Banyak santri itu. Bahkan Tebu Ireng sendiri di majalah Jepang, Belanda pada saat itu tahun 88 sampai 1926 sebelum adanya NU, santri Tebu Ireng udah punya santri 20.000 orang. Berarti berhasil tuh kiai kita mengumpulkan santri banyak masanya. Ya kira-kira itu. Pinternya kiai kita ketika menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan santri yang 20.000 itu disetopin dulu. Maksudnya kenapa? Alhamdulillah kagak ngaji, bukan begitu. Aduh, muncrat tuh kan. Bukan begitu, bukan berhenti. Tapi harus hirsunnya bangkit lagi. Kan bosennya nggak dalam setahun tuh, bosen banget. Kegiatannya itu aja. Makanya ada hadis Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud
gurunya para sahabat pada saat itu ditanya, Ibnu Mas'ud, kok kita nggak ngaji tiap hari sih? Nah, kata Abad ini, kenapa kita kagak ngaji tiap hari? Padahal Abad ini pengen banget ngaji tiap hari, takutnya bosen. Nah, otomatis biar nggak bosan diaclok-aclok gitu, besok ngaji, besok kagak, besok ngaji, besok kagak. Kayak puasa juga, puasa Daud, besok puasa, besok kagak, besok puasa, besok, biar kagak bosan. Itu tawakufan. Inti dari tawakufan pada malam hari ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang pertama, walaupun kita kendor, walaupun kita semangat, pertama harus tawasud. Yang kedua harus iktisad. Tawasud diulangi lagi, kita nanti di bulan Ramadan banyak tuh kegiatan-kegiatan yang ada di warga sekitar. Mentang-mentang nggak NU nggak mau, yang ada di sampingnya, masjidnya, musolahnya, ikut serta. Pengen pakai baju muslimat, pakai baju muslimat gak apa-apa. Siap nggak tuh kira-kira? Nah, ini adalah semangat baru biar nggak kendor lagi. Sekarang ibu-ibu di bulan apa sekarang kita nih? Bentar lagi Ramadan, bulan apa sekarang? Bulan Sa'ban. Alhamdulillah. Sholawatan dulu karena bulan Sa'ban bulannya sholawat. Sholatullah salamullah ala Toha Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasin Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo ting ting jualan sebelah. Rame mah ngarame, cuman jawab sholawatnya kurang kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sa'ban banyak peristiwa yang mulia. Jadi ada pertanyaannya, kenapa bulan Sa'ban dimuliakan? Karena di dalam bulan Sa'ban banyak peristiwa yang mulia. Ibu-ibu masih ingat nggak kira-kira kapan kawin waktu itu? Itu masih muda. Ingat nggak? Bapak-bapak dah ingat nggak kira-kira? Misalkan 20 Januari sebelum nikah itu hari biasa aja tuh. Betul nggak? Betul. Ibu nikah sama suaminya di bulan 20 Januari. Jadi hari paling istimewa. Baterai. Nah, begitu juga sama. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak. Lahir 21 Juni itu anak. Sebelum punya anak mah biasa aja itu. Anak brojol 21 Januari. Jadi hari paling indah karena apa? Anaknya lahir 21 Januari. Begitu juga bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban banyak peristiwa yang mulia. Yang pertama ada pemindahan kiblat kita sebagai umat Islam. Dulu kita sholat kiblatnya kemana, ibu-ibu, bapak-bapak? Ke Cipenjo. Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Berapa tahun tuh?
Berapa bulan? 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Nabi waktu lagi sholat masih kiblatnya ke Masjidil Aqsa, itu kelar sholat wajahnya menghadap langit, meminta supaya Allah Subhanahu wa taala supaya memerintahkan umat Islam biar pindah kiblatnya. Biar kemana? Biar ke Mekah, biar ke Ka'bah. Cek. Nah, ini 17 bulan 3 hari menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Repot lah kalau misalkan ngomongin hadis, panjang banget. Ngomongin Al-Qur'an panjang banget. Ini dikutip dari kitab Madzabi Sya'ban. Nah, ibu-ibu sekalian, di bulan Sya'ban dulu kita madhabnya Masjid Aqsa ternyata. Jadi kiblat kita yang pertama ke Masjidil Aqsa. Udah pernah sono belum ibu-ibu? Belum. Lah kenapa belum pernah, Bu? Lagi perang soalnya susah. Ih, mau ke sono ntar kita dibombardir nanti. Makanya pindahin ke Ka'bah. Alhamdulillah. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala enggak merentahin kita kiblatnya enggak ke Ka'bah, hikmahnya apa? Umat Islam ibadah sulit, umroh sulit, haji sulit. Sebab kenapa? Kudu ke Palestina dulu, sedangkan Palestina dikuasai sama Israel. Dibombardir, yang ada kita pulang-pulang tinggal nama doang. Nah, yang kedua, nggak kalah luar biasanya, ada Raf'ul A'mal di bulan Sya'ban, ibu-ibu. Nah, ini yang jadi perbincangan orang para Wahabi. Masya Allah. Para ustadz-ustadz sekalian, para ustadzah-ustadzah sekalian, nisfu Sya'ban itu bukan pencatatan amal baru, bukan. Itu bertolak belakang dengan hadis sahih, dengan ayat Al-Quran yang mencatat bahwasannya kita udah dicatat amal baik, amal buruk, minas sakoya, minas saadah, rezekinya segala macam di umur usia 4 bulan. Nah, lah apakah tiba-tiba ada amal baru dicatat di nisfu Sya'ban? Dijelasin tuh sama Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki karena perbincangan ikhtilaf yang luar biasa antara kaum Wahabisme sama Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Diterangin sama Abu Yazid Alwi Abbas Al-Maliki. Beliau bilang kayak gini, hadisnya banyak banget. Kita dilaporin amalnya enggak setahun sekali. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Di setiap akhir dari siang dan di setiap akhir di malam hari. Pertama tuh, kita dilaporin amalnya setiap sehari 2 kali. Dilaporin lagi hadisnya sahih setiap Senin sama Kamis. Masyhur itu hadisnya. Ya nggak tuh? Kenapa Rasulullah itu puasa Senin sama Kamis? Karena Senin sama Kamis adalah hari laporan amal-amal umat Islam ke Kanjeng Nabi dan ke Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ada lagi laporan setiap tahun sekalinya. Di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Sampai-sampai kata Kanjeng Nabi, sahabat nanya nih, sahabat nanya. Kanjeng Nabi, lainnya kok puasa kagak berhenti nih puasa. Kan puasa makan yang sebulan full mati bang Ramadan doang. Ini ngapa sebulan full di bulan Sya'ban puasa Kanjeng Nabi? Dijawab sama Kanjeng Nabi, di bulan Sya'ban ada amal yang diangkat dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Nah, kalau bahasa anak sekolahnya ada TU. Ada administratifnya. Masuk sekolah harus ada laporannya dulu, ya. Nah, itu hikmahnya takdir kita tidak diketahui sama malaikat. Tuh. Mau takdir siapapun umat muslimin, malaikat itu tahu karena ada sabab musabab yang kita lakukan setiap hari. Tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam ini dengan aturan yang sangat sempurna. Step by step. Walaupun di awal dikasih tahu tong lu mah dari lahir 4 bulan udah dicatat amalnya dari awal sampai akhir, tapi tetap ada proses di situ. Nah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala nyatet amal kita enggak sembarangan.
Itu di bulan Sya'ban ibu-ibu. Jadi kemarin siapa tuh? Yang nisfu Sya'ban di musolahnya, di masjidnya, di majelis yang ada nisfu Sya'ban beruntung banget. Berarti catatan laporan kita pas dilihat sama Allah, oh malam ini mah dia tobat. Pas dilihat di belakangnya, dosa kecil, udah ini mah tobat, hapusin aja. Udah malaikat, ini mah yang dosa kecil, 1000 dosa kecil, hapusin aja, udah tobat soalnya nisfu Sya'ban. Nah, gitu maksudnya. Bukan dicatat awal jadi baru lagi, bukan. Tapi emang udah ada pencatatan, tinggal dilaporin doang. Maksudnya begitu. Nanti kalau misalnya datang, ngapain nisfu Sya'ban? Ngadain acara-acara. Saya mah pengen dicatat amal baik pertama kali biar bagus. Wah, sesat ini orang. Dikitin sama Wahabi. Sekarang jawabannya beda lagi. Itu cuma laporan. Nah, laporan bahasa orang sekolahnya itu cuma administratif aja. Ketika dilaporin, rapotnya oh bagus ini anak, kontennya bagus 10 semua, nggak ada yang merahnya. Nah, maksudnya begitu. Alhamdulillah. Jadi tahu. Alhamdulillah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus apalagi di bulan Sya'ban luar biasa ibu-ibu, ada syahrus sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, makanya disebutnya syahrus sholawat di bulan Sya'ban. Terus ada kisah yang paling luar biasa banget ibu-ibu, cerita taubatnya Malik bin Dinar, juga sama di bulan Sya'ban. Ceritain dong Mang. Dulu ibu-ibu Malik bin Dinar pengen banget punya anak cewek. Allah kasih anak cewek. Allah kasih. Wahaba bahasanya. Nah, itu menunjukkan dalam ayat Al-Qur'annya surat Al-A'raf ayat 49, yang nggak hafal, cuman hafal nomornya doang. Itu bahasanya wahaba, berarti Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang udah nikah bukan haknya punya anak, tapi itu karunia. Makanya jangan salah sangka, ada orang yang nikah tapi nggak punya anak. Ibu-ibu sekalian, Malik bin Dinar pengen banget punya anak. Anaknya nggak tanggung-tanggung cewek. Karena emang disebutkan sama Nabi SAW, kalau ada orang tua punya anak cewek, dirawat dari kecil sampai gedenya, sampai menjadi wanita yang solehah dan menjadi keturunan yang solehah, dakhalal jannah, balasannya luar biasa tuh. Beruntung yang punya anak cewek. Anak cowok ini. Ya ilah, nggak gitu juga kan, saya yang bikin juga nantinya anak cewek. Ya Masya Allah ibu-ibu sekalian. Malik bin Dinar punya anak cewek, dikasih sama Allah, dikaruniakan anak cewek. Tapi umurnya kagak panjang. Cuman umurnya sampai umur 12 tahun. Ya Allah. Meninggal. Ini anak satu-satunya. Diharapkan dari sebelum menikah. Pas udah punya cuman sampai 12 tahun doang. Ya Allah, sedih Malik bin Dinar. Yang terjadi apa? Fatrotun tadi itu. Kendor. Min ila ghairi dzalik, kepada selain sunnahnya Kanjeng Nabi. Akhirnya Malik bin Dinar apa yang dia lakukan? Mencari ketenangan diri dengan cara kegembiraan yang sementara. Minum khamr sebanyak-banyaknya sampai pengen lupa. Sebab kenapa? Kalau dia nggak mabuk, di bayangannya selalu ada anaknya di hadapannya. Makanya mabuk terus kerjaannya Malik bin Dinar. Ya Allah ya Karim. Tapi emang Allah Subhanahu wa taala itu yuhtada, selalu memberikan hambanya itu hidayah bagi hambanya yang tidak menolak. Maksudnya masih beriman. Pokoknya selagi seorang umat Islam masih beriman, pasti Allah kasih hidayah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah Malik bin Dinar pada bulan Sya'ban. Allah karim. Mimpi itu Malik bin Dinar dikejar-kejar sama ular gede, yang ularnya nyemprotin api, diuber-uber Malik bin Dinar. Aduh, tolong, nggak ada yang bisa nolongin. Itu disemprotin api terus Malik bin Dinar dalam mimpinya. Pengen kabur ke atas gunung, ada kakek-kakek pakai tongkat, jalannya pelan banget. Malik bin Dinar ngomong, "Kom, tolongin saya, di belakang ada ular yang ngikutin saya." Kata kongkongnya, "Boro-boro pengen nyelamatin lu, gua aja jalan susah," bahasanya.
Oh, sono aja naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung tuh. Pas sampai singkat ceritanya di atas gunung, ada anaknya lagi main prosotan bahasanya. Langsung ya Allah, anak gua ini. Nah, bapak ini bapak. Bapak mana? Bapak mana? Jongol. Jongol. Ya Allah. Kenapa Pak? Tolongin bapak. Ini di belakang ada ular. Kalau kata riwayat itu sujaul akro. Gambaran kalau misalkan dia meninggal, ntar didatengin sama ular begitu. Ularnya nyemprotin api mulu, bapak takut kebakar. Tadi bapak minta tolong sama engkong-engkong, nggak bisa nyelamatin. Katanya boro-boro pengen nyelamatin lu, gua aja jalan susah bahasanya. Pak, katanya, bapak kudu balik ila sunnati, ke sunnahnya kanjeng Nabi SAW. Bapak nanti di alam kubur itu bakal dipacok tuh sama ular yang tadi itu. Namanya sujaul akro. Nggak ada yang bisa nolongin bapak kecuali amal bapak. Nah, amal bapak itu seperti engkong-engkong yang tua renta tadi, yang jalannya encelok-encelok, nggak bisa nolongin. Udah Pak ikhlasin. Lihat Neng yang sekarang tuh, udah main prosotan. Bahagia Neng mah, tinggal bapak, udah bapak mah ikhlas udah. Ikhlasin Neng, di sini udah main prosotan, bahasanya gitu. Bangun tidur langsung taubat menjadi seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang ada di sini semua Allah angkatkan derajatnya. Amin. Wal akhirah. Amin. Dengan keberkahan Nahdlatul Ulama beserta masyaikhnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keturunan yang kita menjadi keturunan yang solihin wa solihah, diperbagus nasibnya, nasib dunia wal akhirahnya. Amin. Yang paling penting Bu, Pak, kita zaman sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Biar Allah Subhanahu Wa Taala jaga fitnah tersebut, fitnah manusia, fitnah jin, fitnah setan. Pengen datang ke kita nggak jadi, melainkan menjadi nikmat buat kita. Yang pengen sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, sanak saudaranya, keluarganya, siapa aja yang lagi sakit, biar Allah sembuhkan zahir dan batinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara tawafufan pada malam hari ini menjadi semangat baru buat kita menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafin nggak Pak, Bu? Jangan sampai motor saya dikempesin nanti. Iya, maafin ya Bu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.